Pemirsa, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan Presiden tentang pelarangan mudik Lebaran tahun 2021 ini. Hal tersebut diperlukan agar instansi kementerian dan lembaga dapat segera bekerja secara maksimal. Pemerintah pekan lalu telah resmi menyatakan melarang perjalanan mudik tahun ini. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan COVID-19 serta menjamin efektifnya program vaksinasi yang sedang berlangsung. Menyikapi hal ini diperlukan peraturan Presiden untuk mendukung efektivitas berlakunya keputusan di tingkat teknis. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan Presiden tentang pelarangan mudik Lebaran tahun 2021. Hal tersebut diperlukan agar instansi kementerian dan lembaga dapat segera bekerja secara maksimal. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Joko Setiawarjono dalam keterangan tertulis mengatakan, kebijakan pelarangan mudik Lebaran tahun ini harus tegas dan jelas agar dapat berjalan secara efektif di lapangan. Pemerintah harus belajar dari kebijakan pelarangan mudik tahun lalu yang cenderung tumpang tindih, terutama antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Joko, kebijakan larangan mudik tahun lalu itu hanya mampu menghalau kendaraan roda 4 ke atas. Sementara sepeda motor mendapat melenggang sampai tujuan karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Joko menambahkan tahun lalu larangan mudik Lebaran secara nasional hanya berdasar peraturan Menteri Perhubungan. Untuk lingkup DKI Jakarta, terdapat peraturan gubernur. Keberadaan dua aturan ini menyebabkan kebingungan di masyarakat. Menurut Joko, dengan dikeluarkannya Perpres larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini juga dapat mengurangi ego sektoral antara kementerian dan lembaga. Misalnya saja antara Kemenhub dan kepolisian. Perpres larangan mudik Lebaran juga dirasa sangat strategis karena dampaknya terkait kepercayaan dan keberhasilan program penanganan COVID-19. Bagaimana tanggapan pengusaha transportasi mengenai larangan mudik tahun 2021? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik mudik 2021 resmi dilarang dan seperti apa dampaknya kepada sektor transportasi. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno yang merupakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau disingkat dengan MTI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joko, apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas David. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Joko, ini terkait dengan larangan mudik di 2021, Pak. Kalau kita flashback di 2020, kebijakan yang sama juga diberlakukan oleh pemerintah begitu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan pelarangan mudik di 2021 ini, Pak? Masih dengan alasan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pak Joko. Ya, kalau kita melihat data-data ketika dilakukan diselenggarakan ya libur panjang entah 3-4 hari itu juga berdampak pada 1-2 bulan berikutnya peningkatan jumlah terturunnya COVID. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan seperti tahun lalu pada saat mudik Lebaran tahun 2021 juga akan dilakukan hal yang sama seperti 2021. Dan ini meskipun tahun ini sudah ada vaksin, tapi itu kan belum bisa menjamin keseluruhannya karena vaksin ini masih berproses. Ya. Oleh sebab itu, andaikan masih tetap menjadi hal yang sama seperti tahun lalu, tentunya sebelum dilaksanakan dilakukanlah evaluasi. Apa saja hal-hal yang tahun lalu yang belum bisa diselenggarakan dengan baik itu tidak terulang kembali pada tahun ini. Ada tidak semacam review Pak Joko dari MTI penerapan kebijakan di 2020 lalu, Pak, yang mungkin bisa dievaluasi dan bisa diperbaiki untuk tahun ini? Kami melihat beberapa hal yang menjadi kekurangannya itu, artinya itu yang belum bisa dilakukan. Pertama, untuk operasional di darat terutama ya. Ini kan kalau dilihat yang bisa dihalau itu kendaraan roda 4. Itu pun kami lihat hanya di jalan tol lah, karena memang lebih mudah, lebih nyaman dilakukan itu. Sementara di ruas-ruas jalan lainnya agak kurang. Dan ini juga berimbas pada angka data
yang kami dapat di Jawa Tengah, itu pada saat mudik tahun lalu itu, prediksi masuk Jawa Tengah itu sekitar 5 juta. Namun, yang masuk hanya sekitar 1,2 juta, berarti ada kebocoran sekitar 1/5-nya. Ya, itu bagian mayoritas menggunakan sepeda motor, juga ada yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum tapi yang plat hitam. Itu. Kemudian ya masyarakat kita akhirnya cari akal-akalan, ya ada pakai truk, angkut orang, ada juga istilahnya towing itu kan, untuk pura-pura mobilnya itu rusak diangkut di tengahnya ada orang. Ya. Nah di sisi lain juga ada pengecualian. Nah pengecualian itu yang terkadang membuat biaya tinggi juga. Ya di samping itu juga surat atau keputusannya itu hanya yang dikeluarkan setahu kami itu ada dari Kementerian Perhubungan, kemudian surat edaran darat, laut, udara, dan keretapian, kemudian ada SK peraturan gubernur, dan itu sebenarnya kemudian masing-masing daerah buat sendiri-sendiri. Sehingga ini sepertinya hanya berjalan sendiri-sendiri. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya tahun ini itu jangan terulang kembali. Artinya ada pedoman yang lebih tinggi untuk menjaga satu kesatuan dan menjaga kebijakan ini tidak tumpang tindih, dalam hal ini bentuknya perpres begitu Pak Joko? Dengan mengaca pada tahun lalu dan biar semua instansi yang terkait sama mudik ini bekerja maksimal, ada baiknya dibuatkan peraturan presiden. Ya. Dan frasanya jangan larangan, saya bilang peraturan presiden mengatur mudik Lebaran 2021. Soalnya kalau frasanya melarang, itu sekarang sudah akal-akalannya masyarakat sudah Baik. muncul kembali itu. Nah, bentuknya seperti apa ya, tapi kalau mengatur berbeda. Pak Joko, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan Pak. Nanti kita akan coba bahas ini pemberlakuan 6 sampai dengan 17 Mei kalau tidak salah. Apakah posisi ini akan membuat mudik lebih awal akan terjadi kembali di tahun 2021 ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Rifi akan segera kembali sesaat lagi.